supportnya jadi lebih gampang buat melakukan eksekusi. Ini perfect kalau misalkan bakal jadi combo yang mematikan, tapi kalau ada satu skill yang keluar duluan, either penalty zone atau Minion Fury, RRQ Hoshi bakal rugi banget karena itu adalah resource ultimate yang mahal. Ini dia waktunya ya, ini dia waktunya buktinya nih. Akan seperti apa lagi nih bentukan jungler yang akan digunakan? Bane kah? Iya, Bane bisa, possibility-nya juga cukup besar di sini gitu. Atau mereka akan mau mengeksplor bakal jauh lebih lagi. Kemarin Yin udah dikeluarin, hari ini akan pergi kemana? Ya ini juga kenapa gitu. Oh, export jungle? Dan export. Oh, ini menarik karena kita tahu sendiri bahwa export jungle ini tipikal jungler yang sangat-sangat defensif. Bergantung banget sama item. Tinggal pertanyaannya adalah apa first itemnya dari Super Ken? Dia mau ke War Axe atau langsung Immortality? Karena kalau udah langsung build Immortality itu bakal jadi PR sendiri buat Julian dan ditambah lagi dengan Roger. Tapi itu poin plus karena Julian dan Rogernya gampang banget buat pecahin Viraga Armor. Kita tahu sendiri bahwa memang export sangat lemah tanpa Viraga Armor. Dan ingat power early game ya yang dibawakan oleh RRQ Hoshi juga sangat amat terlihat di sana. Meskipun Aurora mungkin di awal belum bisa kasih damage, tapi efek CC yang bertubi-tubi bisa diberikan dari arah Minotaur, dari arah Terizla juga. Dan ini yang akan menjadi jawaban dari Bigetron Alpha. Seperti apa permainan dari Export jungle-nya, karena mereka juga punya super look dengan Ruby-nya di sisi XP. 3 fighters, ini menandakan 3 kali lipat untuk team fight di early game-nya. Kita akan lihat bagaimana 2 menit awal, terutama untuk Super Ken juga. Yep, 3 abang-abangan mungkin 3 fighter. Sudah terlihat untuk langsung bisa mendapatkan poin di game yang pertama. Namun sekarang di match yang kedua, di game yang pertama. MPL Arena, kita mau dengar sebagatnya. Wow. Rame emang ya. Belum lagi bapak-bapak kontraktor di pojokan sana tuh rame banget. Kingdom jadi kontraktor hari ini. Jadi apa? Membantu coba untuk membangun ya apa yang ingin mereka bangun kerajaan nih dari RRQ Hoshi. Diawali langsung dengan satu Jin yang besar harapannya untuk ada di area early game dapetin leveling lebih dulu. Tapi yang jelas Moreno udah dalam kondisi yang nggak terlalu baik nih di awalnya. Ya kayak dipaksa buat recall dulu ya, biar nanti dia bakal telat untuk farm di early game-nya. Tapi lagi-lagi sih kalau ngomong soal Valentina, hari-hari juga kalau misalkan dia dapetin momentum untuk ngepok. Karena hampir semua serangannya akan menimbulkan efek spellfam dan ini udah klasit. Yap, namun di tempat yang lain Skylar dengan satu Lycan Pons yang setidaknya masih berhasil kabur lagi. Dengan sebuah cengkraman tadi yang hampir saja bisa masuk ke dalam tubuhnya, namun di bagian tengah. Frostbreeze dikeluarkan pula dan mereka melawan sebuah pertempuran 2 melawan 2 dan hampir saja Rins harus mundur sedikit, sabar sedikit nak. Iya, ini malah jadi berbalik ya untuk Rins yang udah mulai ditekan, Prof. Ya malah Rinsnya kayak mau di-trigger gitu loh buat pasifnya keluar duluan sebelum ada turtle yang pertama. Karena kalau nanti turtle yang pertama nggak ada pasif itu bakal rugi banget buat Rins. Apalagi dia bawa Rapture di sini. Jadi dia perlu banget untuk deliver damage ke front line, either Ki atau mungkin Super Ken. Weh, bagus banget. Penghancur combo sudah terlihat nih Frostbreeze-nya. Iya, langsung dihentikan. Dapetin efek freeze pastinya untuk teman dari Bigetron Alpha. Tapi mungkin perhatian kita juga bakal bergeser sedikit ke arah atas. Kau Wasitnya. mencurinya di depan mataku loh. Sakit ya. Itu pakai chain doang loh. Yep, Wing kena langsung. lemparin tipis-tipis saya. Nah di bawah. Sampai maghrib lu berdua begitu ayo. Mulai ya. Enggak mau buru-buru lasit juga kan, takutnya kena freeze soalnya kalau misalkan buru-buru lasit. Terutama buat Eman, karena Eman bakal terancam melawan Roger di sini sendirian. Betul-betul, untuk early yang power juga ya. Tapi di bagian atas kita udah mau lihat super look yang bakal ditekan demi turtle-nya. Yap, sedikit lagi ada Viragarmo di dalam tubuh dari Super Ken dan itu pun bisa dihancurkan sementara Dairon yang sekarang sudah mulai bergabung. Terlihat! Penalti saja begitu indah barusan. Sudah langsung dikeluarkan. Ancang-ancang begitu jauh di bagian belakang dan membuat mereka mendapatkan first blood. Rins lagi yang berhasil mendapatkan objektif begitu mahal bagi teman-teman dari RRQ Hoshi dan gak banyak yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, terkena efek Froze, itu akan benar-benar men-shutdown gerakan juga dari RRQ Hoshi. Dan memang untuk sekarang kita melihat keuntungan sudah didapatkan plus first blood. Nah, berimbang kali ini ya. Untuk dari talent prediction. Adil ya. Kenapa itu manggil-manggil pojok tuh, kenapa? Anda melihat sesuatu yang aneh? Kami juga. Sekali-kali saya berada di RRQ ya. Yeay, tumpengan kita habis ini Pak Bulong ya. Oke, tapi baik lagi ya, melihat dari Idok dan Ki. Oke, Ikinya tertinggal sendiri dan akan seperti apa? Penjel tadi dikeluarkan tapi terlihat. Ada satu Glacier tadi dikeluarkan dan juga Lasit Sanditi. Double kill langsung didapatkan dan triple kill. Wow.
Posisi yang gak terlalu bagus sepertinya bagi para pemain dari RRQ Hoshi. 3 pemain mereka harus dipulangkan. Mid lane yang terbuka lebar dan Skylar yang sekarang dalam ancaman cukup besar dengan 3 pemain Bikiton Alpha yang terpantau di sana. Wah, Skylarnya berani banget dan Skylar hampir saja sampai final selesai dikeluarkan key. Balik lagi. Oke, itu final slash-nya biar nggak ngelasit aja. Mungkin ada satu gerobak yang ketinggalan tadi barusan, tapi pressure. Walah, langsung nancap gitu dengan satu spiral midside, tapi untungnya masih ada backup lagi dari rekannya. Idok dengan satu lagi. Pergerakan oleh Minotaur Fury. Namun Last Insanity bisa langsung dielak karena Skylar dan sekarang langsung terjebak di bagian bawah. Ada bahkan Minotaurnya sendirian. Idok masih berusaha untuk bisa menggocek ke arah beberapa player. Yes, ada upaya dari seorang Rins juga untuk memberikan bantuan. Tapi ya mau nggak mau mereka harus mengikhlaskan Skylar begitu saja. Inisiasi dari 4 pemain memang sangat sulit untuk bisa dihindarkan. Meskipun ada seorang Idok. Tapi efek heal di area early game tidak akan sebesar itu. Wow, ini team fight-nya bisa jangka panjang. Lagi-lagi seperti yang aku bilang sebelumnya bahwa memang 3 fighters. Menandakan bahwa memang Bigetron Alpha akan sangat kuat dalam team fight. Tapi Dairen semenjak tadi dapat momentum, dia dapetin push juga. Untung Prof gak ada follow-up damage di situ loh, Nevin juga. Iya. Dan gak ada pasif juga dari Rins, makanya deg-degan juga tuh. Bener. Itu pundaknya Rins tadi udah kena angin-angin skillnya Valentina tuh. Ngeri dikit ya. Hampir kena nih. Kesenggol dikit gitu. Tapi masih aman untuk sekarang. Tapi mereka juga bakal bergeser ke arah Turtle sih seharusnya. Turtle yang kedua yang akan diperebutkan. Dan gak bisa dilupakan juga Rins tadi ngedapetin Turtle-nya. Jadi ini bakal membuat kontes dari kedua belah tim lebih menarik lagi. Apakah Super Ken mampu untuk memberikan zone out kepada seluruh player dari RRQ Hoshi? Oke, Skylar sudah bergerak menuju ke bagian atas, sementara Super Ken masih tetap bisa melakukan sebuah permainan terhadap satu Little Wonder dan juga Idok. Terlihat di area Turtle, Dairen juga udah secara posisi flicker dimiliki oleh Dairen. Akankah ada satu momentum seperti barusan kita melihat lagi penalty zone-nya? Ya, dan Susujin juga sudah mulai mendekat kali ini ke area Turtle. Tinggal menunggu saja inisiasi seperti apa yang akan dibuka oleh kedua belah tim. Oke, dan penalty zone-nya dikeluarkan tapi barusan ada satu retribusi dari Susujin begitu dan tapi Dairennya langsung menghilang tempat berbeda. Dan juga Glacier yang langsung dikeluarkan, connect karena beberapa player. Susujin yang masih berusaha untuk bisa pergi lagi ke tempat yang lain. Tapi untuk Idok tertinggal dan Idok berusaha untuk pergi. 2 tukar 1, tapi mereka berhasil ngedapetin Turtle bagi RRQ Hoshi. Dan masih ada pergerakan dari Bigetron Alpha. Apakah mereka mau coba untuk mengganggu di bagian bawah? Oke, untuk King-nya mulai bergerak maju. Ada satu final slash kalau karena 2 player. Open fire dikeluarkan dan juga barusan ada Frost Breeze. Like Force untuk tidak sempat dikeluarkan tapi masih bisa didapatkan poin kill-nya oleh Rins. Oh, mau dikejar kali ini Dairen masih bisa memantau pergerakan dari Moreno ataupun dari seorang Eman. Bahkan dengan ngebawa 3 pemain ini waktunya untuk disengage. Ya, kayaknya kalau misalkan dipaksain juga nggak bakal bagus ya buat Bigetron Alpha. Walaupun Super Ken udah punya immortality juga, team fight akan lebih panjang lagi. Tapi kalau dia sendirian pun bakal bisa diganyang. Dan Dairen harus hati-hati. Dairennya ketinggalan Glacier langsung dikeluarkan begitu saja. Masih ada satu Viragaramor tadi, untungnya udah langsung dilenyapkan dan tidak akan ada Last Insanity. Masih resahan terlebih dahulu ya. Outer turret masih bisa dijaga untungnya di bagian bottom lane. Tapi memang permainan dari RRQ Hoshi sekarang sudah mulai lebih agresif lagi. Dan Skylar juga cukup bebas ya di arah top lane. Lebih tepatnya harus agresif sih. Mereka punya Julian, mereka punya Roger. Kalau mereka main pasif, ini 2 hero-nya nggak bakal bisa online gitu loh. Dalam tanda kutip, mau nggak mau RRQ Hoshi harus bikin play. Terutama ketika ada objektif seperti Turtle. Dan sekarang kalau ngomongin Rins, karena dia udah punya pasif, dia lebih ready untuk ngebait juga di depan. Biar Idok dapetin posisi lebih gampang. Oke, ada konsil dan langsung saja mereka gagalkan satu setup final slash-nya nggak kena. Idok selamat. Dengan satu buah konsol yang udah dibuka, final slash yang udah dibuka juga. Ini jadi informasi sebenarnya untuk pemain dari RRQ Hoshi, Rins. Oke, Rins tertinggal sendirian, masih banyak backupan terhadap tubuhnya, selamat. Tapi recall-nya di situ banget nih Rins. Itu lo bisa ngegagal. Lo lagi santai kawan, di situ banget ini. Dan di situ lagi gitu. Iya, namun di tempat berbeda, Emannya berusaha bisa kabur dari Skylar, tapi 1v1 situation. Skylar bisa langsung membabar habis dan juga tempat berbeda. Coba lihat Dairennya langsung dikipas saja dengan satu final slash. Penalti zone langsung dikeluarkan. Bahkan barusan ada satu Glacier lagi dikeluarkan oleh Moreno guna untuk bisa membalaskan dan juga membackup pergerakan kawannya, pergerakan rekannya. Wah, itu buying time yang bagus banget ya untuk mendapatkan objektif ke arah Turtle. Tapi sekarang Idok. Wah, ini mau perang terus-terusan ya Last Insanity. Mulai dikeluarkan pula ke connect ke arah mana, namun di tempat berbeda. Ada lagi Minotaur Fury yang memang sudah connect dan Spirit of Destruction yang langsung sebelum mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran dan Skylarnya pun langsung panggilan Susujinnya udah gak ada. 3 player tersisa. 2 pemain, harga yang mahal banget ketika bisa ngedapetin gold lane, ditambah dapetin karena jungler.
ini akan jadi uang yang berharga banget bagi para pemain Bigetron Alpha. Iya, dan tadi Spear of Destruction-nya pas banget ngebuat Luke langsung bikin play. Dengan ada teleportation yang dilakukan oleh Eman. Connection. Gara-gara 3 fighters, emang tujuannya mau teamfight terus, tapi RRQ Hoshi juga akan ngerespon dengan teamfight balasan yang sama. Mereka punya Terisla, mereka punya Aurora, ditambah lagi ada Minotaur. Ini 3 hero yang emang akan selalu dituntut teamfight. Wah, dikeluarin lagi Rinsnya jadi korban lagi dan juga Last Insanity sekarang langsung dikeluarkan begitu saja. Akankah Rinsnya masih bisa bertahan karena di bagian belakang Moreno udah hadir pula. Sedikit lagi yang tersisa, masih ada pasif di dalam tubuh dari orang, tapi Rinsnya udah gak kuat lagi untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Terkena ultimate sendiri ya dengan IMU yang dimiliki oleh seorang Moreno. Tapi memang inisiasi demi inisiasi terus-menerus dilakukan nih. Bahkan I'm offendernya dikeluarkan pada slashnya terlihat Skylar-nya jadi korban dan Idok terkapar sendirian. Dairon mau pergi ke arah mana, penalti zone udah dikeluarkan pula tapi tidak memberikan impact apapun. Bang, udah bang, perang terus ini bang. Bang, udah bang, 4 pemain berhasil dipulangkan oleh Bigetron Alpha. Dan lihat, 13-4 dari segi eliminasi mereka bakal coba untuk paksa lagi outer turret di area mid lane. Dan Prof KB, apakah ini waktunya untuk RRQ Hoshi menunggu saja? Kalau nunggu malah lebih buruk Nevin. Karena emang kebetulan Julian, Roger ini tipikal hero early game. Mereka malah nggak boleh kalah teamfight di early game-nya. Tapi terbukti di mid game, Bigetron lebih unggul. Karena sekarang ada pressure tambahan dari Eman. Emannya bisa split push. Sementara itu di objektif, mereka udah tinggal tugasin lagi player-player lainnya untuk bermain dengan Lord atau bahkan Churdle. Contohnya kayak di sini posisinya. Eman stay di bawah. Dia punya SOD, dia punya Spear of Destruction. Tinggal teleport, dia hadir 5 lawan 5. Tapi kalau Skylar-nya show di bawah, ini bakal jadi rugi. Karena apa? Karena RRQ akan kurang amunisi. Jadi mau nggak mau team fight harus dilakukan sekarang juga. Nah, ini konsilnya akankah jadi korban? Dairon langsung dikejar begitu saja tapi Moreno masih bisa dielak pula dari tiap skill yang dikeluarkan dan juga Ki. Satu final selesai diperlihatkan tapi Lordnya akan menjadi milik siapa? Lordnya pun masih menjadi milik dari Bigetron Alpha dan juga seperti berbeda. Susuci langsung dikejar lebih habisan. Tidak ada Piranga di dalam tubuh dari Super Ken. Namun Spear of Destruction gak connect karena siapapun, hanya saja 3 player tadi masih mencoba untuk bisa mengejar. Wah, ini sih super look ya. Dia bener-bener I'm offended langsung karena Sujin ngebuat gak ada space lagi buat Retribution dan sekarang Inner turret diambil. Dan Moreno tertinggal tapi mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan juga Elton West tadi tidak memberikan impact apapun. Dairon jadi korban. Iya, itu true damage yang sangat mematikan banget tentunya dari Super Ken karena fire missile-nya bisa di-spam terus. Tapi lagi-lagi, ini team fight-nya udah bener-bener dipegang banget sama Bigetron Alpha karena mereka punya DPS yang lebih pasti dari Eman untuk bisa ngelakuin penghancuran terhadap turret terutama. Oke, dan sekarang Lordnya juga udah mulai berjalan dari bagian bottom lane, sementara beberapa pasif turret sebenarnya udah mulai berhasil dipecahkan juga oleh Bigetron Alpha dan RRQ Hoshi. Mereka harus mengerahkan semuanya sih untuk mencoba mempertahankan. Mereka masih punya minion Fury juga, mereka masih punya penalty zone, tapi ini masalah damage siapa yang akan lebih kuat dan inisiasi siapa yang akan lebih tepat. Ya ini bagus banget loh kombinasi antara Emoveda juga Panda Slash. Barusan terlihat ada lagi satu Panda Slash dan membuat pergerakan Dairon tidak akan bisa melakukan apapun. Satu Bestari bagian bawah sudah berhasil dihancurkan dan terlihat pula di bagian tengah dengan ada satu lagi Frost Priest yang dikeluarkan dan Rinsya hampir saja bisa ditumbangkan. Hampir bisa ditumbangkan dan mungkin bisa ditumbangkan. Oke, Glacier-nya sudah masuk ke dalam tubuh dari Rinsya, pasifnya sudah langsung ke pop up dan Ki masih ada flicker untuk bisa menyelamatkan dirinya. Ya, tapi ini pressure tidak akan berhenti sampai di sana seperti apa Pulung menunggu ke arah Wing Finian selanjutnya. Destroy di area mid lane kayaknya cukup greget ya untuk bisa ditinggal nantinya. Tapi kalau Bigetron Alpha mau mengelur lebih lama nggak masalah. Mereka udah pegang 7.500 gold lebih unggul. Oracle ini makin menyempurnakan ya bagaimana regen HP dan juga pemanfaatan regenerasi dari Viraga Armornya yang dimiliki sama Super Ken. Ditambah masih belum ada jawaban buat Luke-nya. Luke harus di shutdown sedini mungkin bahkan sebelum ada team fight. Karena Bigetron Alpha kuat di team fight jangka panjang karena adanya Arlot ditambah Ruby. Moreno itu tinggal ngepok damage aja biar nantinya Moskov datang bisa eksekusi. Oke, terjebaklah sudah Luke-nya, akankah dirinya bisa selamat tapi Glacier pas banget keluarnya dan Idok menjadi korban pula. 1 untuk 2 player bahkan Skylar jadi korban. Tapi yang terburuknya adalah itu nggak ada Eman. Itu team fight 4 lawan 5 yang dimana tanpa Eman pun mereka udah menangin team fight besar dan sekarang Eman punya Malefic Roar. Berarti sinyal kalau misalkan RRQ Hoshi nggak bisa menahan damage lama-lama terhadap tombak dari Moskov. Ya, dan ini malah jadi makanan lagi loh untuk teman-teman Bigetron Alpha melakukan finishing di game kali ini dengan 8.000 perbedaan gold dan super look yang udah mulai masuk.
masuk. Oke, Final Slash yang memaksakan Susujin untuk bisa keluar lagi dari satu base utama yang hanya saja Sphere of Death sudah mulai connect dari mereka semua langsung aja dihilangkan satu persatu akan kendalinya bisa selamat. Tapi triple kill didapatkan oleh Super Cat bahkan untuk sekarang. Minon Burinya connect karena beberapa player tapi tidak memberikan impact apapun karena untuk Horror Q hanya menyisakan Skylar seorang diri akan dirinya bisa selamat dan terwipe out. Selesai game yang pertama. Bigetron Alpha sama